Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian malaikat beserta dengan tugas-tugasnya, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu rendah hati dan juga santun. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita harus taat dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yakin kita semua pasti jika ditanya, apakah kalian beriman? Pasti kita semua akan menjawab bersama-sama, beriman. Namun, tahukah kamu nak, di dalam agama Islam, iman tidak hanya sebatas diucapkan saja, tapi juga harus dibuktikan oleh kita melalui segala tingkah laku dan perbuatan yang tercermin dalam kehidupan kita. Artinya, segala perbuatan kita harus mencerminkan perbuatan orang-orang beriman. Nah, di antara sifat atau perbuatan yang harus dimiliki oleh orang beriman adalah sifat rendah hati dan juga santun. Rendah hati. Rendah hati adalah sifat atau sikap yang tidak suka menyombongkan diri. Contoh, sekalipun Ahmad adalah anak orang kaya, akan tetapi ia tetap mau berteman dengan orang yang susah sekalipun. Ingat ya, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri, artinya kamu merasa diri kamu selalu memiliki kekurangan dan tidak percaya terhadap kemampuan yang ada pada diri kamu sendiri. Padahal, kamu adalah orang yang memiliki kelebihan. Jadi nak, kita harus rendah hati, tapi kita tidak boleh merasa rendah diri ya. Selanjutnya, lawan dari rendah hati adalah sombong. Sombong adalah sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah itu tidak boleh memiliki sifat sombong. Kamu ingat cerita iblis? Bagaimana dahulunya iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Saking taatnya, malaikat pun sampai kagum dengan ibadah yang dilakukan oleh iblis. Tapi, tatkala Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan kepada para penduduk langit untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam, semuanya memberi hormat, kecuali satu, yaitu iblis. Ia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam karena menganggap dirinya diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya Allah pun murka atas kesombongan iblis, sehingga iblis pun diusir dari langit dan menjadi makhluk yang dilaknat sampai dengan hari kiamat. Selanjutnya, sifat atau sikap orang mukmin yang kedua itu adalah santun. Santun artinya baik dan halus budi dan bahasa ataupun perbuatannya. Orang yang santun adalah orang yang selalu berkata baik dan perbuatannya pun baik, sehingga orang yang santun itu akan lebih banyak temannya dan juga disenangi oleh banyak orang. Lawan dari sifat santun adalah kurang ajar. Orang yang kurang ajar adalah orang yang tutur katanya dan juga perbuatannya itu tidak baik, suka berkata kasar dan suka menjahili orang lain. Orang yang kurang ajar hanya akan memiliki sedikit teman dan tidak akan disukai oleh orang lain. Nah, anak-anakku, kamu lebih suka jadi orang santun atau orang kurang ajar? Pastinya ingin menjadi orang santun dong. Makanya, yuk kita perbaiki ucapan dan perbuatan kita yang memang masih kurang baik. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang rendah hati dan santun pada hari ini. Dan Bapak rasa cukup untuk materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa, ada 5 soal latihan yang kalian semua harus kerjakan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan rendah hati? Soal yang kedua, sebutkan lawan dari rendah hati. Soal yang ketiga, sifat sombong hanya boleh dimiliki oleh titik-titik. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan santun? Terakhir, soal yang kelima, apa akibat dari orang yang kurang ajar? Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan kalian.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.